Kisah Randy, pemuda kaya yang dipaksa menikah. Episode 117-118. Renata adalah seorang food vlogger yang terkenal. Dan Jasmine sangat menyukai Renata. Niatannya ada ingin mengikuti jejaknya, tetapi waktu itu dilarang oleh kakeknya. Kakeknya marah sekali ketika tahu Jasmine memakan ayam 10 potong. Dan dia mengancam akan menarik semua kunci motor dan mobil jika tahu Jasmine makan sebanyak itu lagi. Jadilah Jasmine tidak berani lagi makan gila-gilaan. Nah, di pesta Renata, rencananya ia akan ikutan bertanding acara lomba mukbang mie setan dengan bakso lavanya yang besar berukuran 1 kilo. Bakso beranak sebesar mangkok dengan banyak cabai di dalamnya. Bakso itu juga akan dimakan bersama mie setan. Dan Jasmine yakin jika Randy mengantarnya, ia tidak akan pernah diizinkan makan makanan yang seperti itu. Apalagi sambil ikut lomba. Bukankah akhir-akhir ini Randy sedang mengajarinya cara makan yang baik dan benar? Makan tidak boleh terlalu banyak. Mengambil secukupnya. Makan di saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Makan yang rapi. Tidak boleh belepotan. Duduk yang sopan dan tidak boleh makan sambil berdiri. Aish, udah kayak guru TK aja. Jadi udah jelas sekali. Begitu tahu Jasmine mau makan bakso 1 kilo ditambah mie, pasti Randy akan menyeretnya disuruh pulang. Jadi ketika Randy tidak bisa mengantar, Jasmine langsung berbahagia. Walaupun kebahagiaannya harus dicemari dengan perasaan cemburu karena Randy akan menengok Amora. Amora itu sangat cantik dan seksi. Dadanya besar dengan pinggang berlekuk. Kulitnya sangat putih dengan rambut yang hitam sangat lebat. Matanya jeli dan bibirnya juga seperti bibir Angelina Jolie. Bagaimana kalau nanti Randy kesambet setan lalu hilap dan mencium Amora? Jasmine bisa mati berdiri. Tapi Jasmine lalu menghela nafasnya dan menguatkan hati. Ia harus kuat demi lomba mukbang yang akan ia ikuti. Ia juga harus percaya kalau Randy hanya akan menciumnya. Dan tidak akan pernah mencium wanita lain. Jasmine kembali menjadi lega. Ia kembali bersenandung dengan riang gembira. Bahkan jalannya sambil meloncat-loncat kecil membuat siapapun yang berpapasan dengannya menjadi keheranan. Ratu preman di sekolah yang biasanya pasang wajah judes jutek dan menyebalkan, kini tampak berseri-seri bagaikan bunga merekah. Saking bahagianya Jasmine sampai tidak menghiraukan dua orang siswi kelas 10. Membicarakan dia sambil berbisik-bisik. Tuh, lihat teh Jasmine. Kelihatannya girang amat. Baru dapat lotre kali ya. Wajahnya yang cantik biasanya bagaikan bunga bangkai. Membuat kita gak pengen dekat-dekat dengannya. Sekarang wajahnya bersinar bagaikan bunga mawar yang sedang mekar. Langkah Jasmine langsung terhenti mendengar percakapan dua orang adik kelasnya itu. Tadinya ia tidak peduli. Tetapi mendengar materi percakapannya yang absurd banget, membuat Jasmine mencondongkan tubuhnya ke belakang. Lalu berjalan mundur hingga sejajar dengan dua adik kelasnya itu. Apa tadi kamu bilang? Kata Jasmine kedua adik kelasnya tadi. Dua orang adik kelasnya itu langsung pucat pasi ketakutan. Mereka tidak mengira kalau Jasmine mendengar pembicaraan mereka. Padahal perasaan mereka tadi sudah berbisik-bisik. Maafkan kami teh. Kami tidak bermaksud berkata demikian. Seorang adik kelasnya itu memberanikan diri menjawab pertanyaan Jasmine. Ia sudah berdebar-debar dan mempersiapkan diri, pipinya ditabok Jasmine yang sudah terkenal keseantero jagat. Galaknya minta ampun dan suka main gampar pipi orang. Tapi mereka terkejut karena wajah Jasmine terlihat begitu bersinar bagaikan bulan purnama di tanggal 15. Tidak apa-apa adik-adikku yang manis. Ini teteh kasih uang beban. Sanagih, kalian jajan. Hari ini teteh lagi bahagia. Kata Jasmine sambil memasukkan uangnya ke saku baju lalu mengeluarkan uang 50 ribuan. Dua adik kelasnya itu menatap Jasmine dengan mulut termanga. Bahkan seseorang dari mereka sampai menabok pipinya sendiri. Untuk memastikan dia tidak sedang bermimpi. Dan yang seorangnya lagi segera mengambil uang itu dari Jasmine takut Jasmine berubah pikiran. Jasmine lalu kembali berjalan sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Aku memang bunga bangkai yang bermetamorfosis jadi bunga mawar. Shalalalala. Perdamaian. Perdamaian. Banyak yang cinta damai. Tapi perang makin ramai. Bingung.
Aku memikirkan. Jasmine bernyanyi. Lagu kasidah perdamaian kesukaan kakeknya Jasmine. Kalau ada di rumah kakeknya Jasmine otomatis suka mendengarkan lagu kasidahan. Katanya mengenang masa lalu. Saking seringnya Jasmine mendengarkan lagu itu, sedikitnya ia juga jadi hafal juga. Astaga, lagu apa yang dinyanyikan dia? Mengapa dia menjadi gila begitu? Apa dia kerasukan roh jahat? Ia perlu diruqyah, kata adik kelasnya sambil kemudian menarik temannya. Dan segera berlari meninggalkan Jasmine dan berjalan dengan langkah lebar-lebar saking ketakutan. Sesampainya di kantin, Jasmine melihat Serena masih duduk bersama Erlan dan Ihsan. Kamu dari mana Jasmine? Ayo kita sholat asyar dulu sebelum pergi ke pesta, kata Serena sambil berdiri dan menggeliat. Pas menggeliat keteknya sampai hampir kena ke Erlan yang ada di belakangnya. Bu, harum amat ketekmu, kata Erlan sambil menarik nafas menghirup ketek Serena yang ada di depan hidungnya. Serena langsung menggerakkan tangannya dan memukul kepala Erlan dari depan. Sungguh kamu ini bapak-bapak yang terperangkap di tubuh anak SMA, kata Serena sangat sebal dengan kelakuan Erlan yang kadang suka genit. Sana sholat, biar otakmu rada terang dikit, kata Serena sambil mendorong tubuh Erlan. Erlan tertawa sambil berkata, iya aku akan sholat. Selesai sholat aku akan berdoa. Ya Allah jadikanlah Serena jodoh hamba dunia dan akhirat, kata Erlan sambil pergi. Tidak lupa ia merangkul Ihsan. Ayo Ihsan, kamu juga ikutan sholat biar jadi cakepan dikit, kata Erlan. Apaan sih? Aku mah udah cakep dari sejak lahir, kata Ihsan sewot mendengar perkataan Erlan. Hah, yang benar. Siapa yang bilang? Erlan terkejut. Kata emak aku. Ihsan menjawab penuh percaya diri. Erlan langsung menganggukkan kepalanya. Kalau emak kamu yang bilang. Aku percaya banget. Aku enggak berani melawan emak-emak. Takut kualat, kata Erlan lagi. Mereka lalu berjalan beriringan menuju masjid sekolah. Serena menatap Jasmine dengan pandangan aneh. Ia heran mengapa Jasmine tampak begitu bahagia. Kamu tahu Serena, aku punya firasat kalau ini pasti akan jadi pesta alay terakhirku, kata Jasmine kepada Serena. Mengapa kamu berkata seperti itu? Lagi pula sepanjang kakakku dapat mengantarkanmu pergi ke pesta ulang tahun, dia tidak akan keberatan kamu pergi ke pesta manapun, kata Serena. Aku bilang ini pesta alay, bukan pesta biasa. Kamu kan tahu kalau aku akan bertanding mukbang mie setan dan bakso lava. Kalau seandainya kakakmu tahu pasti ia akan menyeretku pulang. Itulah sebabnya, Jasmine, aku pikir kamu tidak seharusnya ikutan lomba seperti itu. Itu sangat membahayakan kesehatanmu. Aku senang kakak Randy akan ada di pesta itu. Sehingga aku yakin kamu tidak akan ikut lomba itu, kata Serena sambil memasukkan mukenanya ke dalam tas. Sedangkan Jasmine yang tidak membawa mukena. Ia meminjam mukena masjid sekolah lalu menggulung-gulung mukenanya dan menyimpannya dengan serampangan. Jasmine kamu ini jorok sekali. Dilipat atuh. Ini kan mukena sekolah. Bahkan kalaupun mukena sendiri harus dilipat dengan rapi, kata Serena sambil membantu melipatkan mukena Jasmine dengan rapi. Kalian ini benaran sama. Mentang-mentang kakak beradik. Sama rapi dan bersihnya, kata Jasmine sambil malah tiduran di pangkuan Serena. Padahal Serena sedang melipat mukena. Malah tiduran. Ayo cepat nanti keburu kakakku menjemput kita, kata Serena sambil mengangkat kepala Jasmine dari pangkuannya. Enggak lah, dia tidak akan menjemput kita. Kita pergi bersama aja naik mobil kamu, kata Jasmine sambil berseri-seri. Ia tidak mau beranjak dari pangkuan adik iparnya. Pantas saja dari tadi kamu senyum-senyum terus. Karena kakakku tidak bisa mengantarmu. Emangnya Kak Randy kemana sampai tidak bisa mengantarkanmu? Kata Serena jadi penasaran. Dia mau menengok Ibu Amora. Menengok Ibu Amora, sekretaris Kak Randy yang genit itu. Mengapa kamu biarkan? Ya Allah Jasmine, please atuh mikir kamu teh. Mengapa kamu biarkan kakakku menengok dia? Nanti kalau mereka melakukan apa-apa bagaimana? Serena morang-maring sambil mendorong kening Jasmine dengan kesal oleh telunjuknya. Tapi kenapa? Kamu memang kenal dengan Ibu Amora?
kata Jasmine sambil bangun dan menatap adik iparnya. Ia heran mengapa Serena bisa mengenal sekretaris kakaknya itu. Ya iyalah, makanya kamu kusuruh ke kantor Kak Randy biar dia tahu kalau Kak Randy udah beristri. Makanya itu otak jangan diisi sama makanan melulu, tetapi isi pakai ilmu pengetahuan, kata Serena. Memangnya kamu tahu kalau dia suka sama Kak Randy? Jasmine semakin penasaran karena ternyata Serena juga merasa kalau Amora menyukai Randy. Pas perayaan ulang tahun perusahaan kakekku, dia adalah bersama ayahnya. Dia tampak genit sekali sama Kak Randy. Mepet-mepet terus. Membuat aku sebal. Kenapa kamu sebal? Dia sangat cantik dan seksi. Jasmine terus bertanya kepada Serena. Memang sih, tapi aku tidak suka dengan tingkahnya yang ganjen. Kegatelan. Pokoknya dia tidak cocok dengan kakakku. Ya, memang kakakmu cuma cocok dengan Jasmine. Jasmine menepuk dadanya dengan bangga. Memangnya kamu mulai mencintai kakakku ya? Kamu sudah lupa dengan Alex? Serena tampak sumringah mendengar perkataan Jasmine. Enggak juga. Walaupun sekarang aku sudah tidak membenci kakakmu. Tapi jangan kamu anggap itu sebagai cinta. Masih jauh ke arah sana, kata Jasmine dengan wajah penuh wibawa. Dasar lebay. Kalau kamu terus-menerus jual mahal, nanti kakakku beneran diembat sama ibu Amora, kamu baru tahu rasa. Serena menakut-nakuti Jasmine. Jangan bilang seperti itu atuh Eren. Jasmine jadi murung. Makanya jangan sok jual mahal. Terus aku harus ngapain? Bilang I love you gitu? Ya enggak gitu juga kali. Serena tersenyum melihat muka Jasmine yang kelihatan bego banget. Terus harus ngapain? Jasmine sungguh-sungguh tidak tahu. Ya, minimal kau harus mau kalau diajak begitu-begitu. Serena mulai meracuni lagi kakak iparnya lagi. Begitu-begitu apa? Jasmine masih tetap tidak mengerti. Ya bercintalah. Kamu tahu tidak bercinta apa? Jasmine menatap Serena dengan muka berkerut tidak suka. Aku memang tidak pintar. Tapi aku juga tidak bodoh-bodoh amat sampai tidak tahu yang begituan. Ya, kalau begitu baguslah. Tinggal kamu praktekan. Enggak jijik, kata Jasmine sambil berdiri lalu berkata lagi. Ayo Serena kita pergi sekarang. Sudah 3:30. Pestanya kan dimulai pukul 4. Kata Jasmine sambil menarik Serena. Serena mengikuti Jasmine dan pergi keluar. Serena masih penasaran dengan perkataan Jasmine. Jasmine, kamu tidak boleh bilang jijik. Kakakku kan laki-laki. Dia suamimu. Kasihan kalau terus-terusan ditahan. Kata Serena sambil menuntun Jasmine dengan penuh kasih sayang. Ditahan apanya? Memangnya kenapa? Jasmine semakin tidak mengerti. Berdasarkan buku yang aku baca katanya laki-laki yang sudah menikah sangat suka bercinta. Jadi kalau kamu terus menolak kakakku, dia nanti bisa merana, kata Serena. Tapi kakakmu tidak pernah mengajakku bercinta. Dia tidak pernah bilang ayo Jasmine kita bercinta, kata Jasmine dengan wajah lempeng. Serena langsung tepok jidat. Kamu ini bego sedunia dihabisin sendiri. Kamu ini sudah beberapa bulan menikah. Kamu harus jadi istri yang baik. Kamu harus sudah belajar bagaimana harusnya istri melayani suami, kata Serena sambil kemudian berbisik. Aku punya banyak buku romantis tentang percintaan. Kamu harus membacanya lalu kamu praktekkan kepada kakakku. Serena berkata sambil berbinar-binar. Enggak membaca membuatku ngantuk. Ada filmnya Gap, kata Jasmine membuat Serena langsung tersedak hebat. Film apaan Jasmine? Kamu gila ya? Kita masih SMA. Masa mau nonton film yang begitu-begitu? Gak boleh. Dosa tahu, kata Serena sambil mendelik. Katanya aku harus banyak baca buku romantis. Aku bilang, aku ingin nonton filmnya saja gak mau baca novelnya. Kan banyak film romantis. Misalnya film Titanic, Romeo and Juliet, atau drama Korea sama film China. Film India juga boleh, kata Jasmine panjang lebar membuat Serena tertawa. Ia tadinya mengira kalau film yang dimaksud Jasmine adalah film dewasa. Ternyata bukan. Serena tertawa sendiri. Sudah sejauh mana kakakku menyentuhmu? Serena bertanya lagi.
Tetapi sayangnya belum Jasmine menjawab di belakang sudah muncul Erlan dan Iksan. Hei, jadinya kita mau naik mobil siapa nih? Mau naik Grab atau mobilmu Eren? Aku tidak membawa mobil. Mobilku masuk bengkel. Kemarin dipinjam kakakku. Malah nabrak pohon. Untung pohonnya gak apa-apa. Kata Erlan. Kamu gila. Kakakmu nabrak pohon bukannya yang disyukuri kakaknya selamat. Malah pohonnya yang dikhawatirkan. Kata Iksan kepada Erlan. Lo memang kenapa? Kamu ini suka suzon duluan. Kan aku benar. Untung pohonnya gak apa-apa. Kalau pohonnya saja tidak apa-apa. Apalagi kakakku. Kata Erlan gak mau kalah membuat Jasmine tertawa dan Serena mesem-mesem. Bersama